Para sahabat, baik kampus maupun desa, dua ranah kehidupan saya itu tidak luput dari aturan. Bahkan banyak sekali aturan ya, apalagi desa ini dikeroyok oleh berbagai pihak, tidak hanya undang-undang desa yang besar, tetapi ada berbagai peraturan menteri, ada banyak menteri yang mengatur desa, ya, bahkan juga peraturan bupati yang begitu banyak. Saya sering mengatakan bahwa undang-undang diatur oleh peraturan pemerintah diatur oleh peraturan menteri diatur oleh peraturan bupati. Desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, BPD, dan seterusnya, itu lebih banyak berhadapan langsung dengan peraturan bupati ketimbang dengan spirit undang-undang desa. Dan bagaimana kita menyikapi seperti itu? Ini kan sebenarnya sudah banyak kritik, sudah banyak resistensi. Bahkan Presiden juga pernah bilang bahwa kepala desa itu lebih banyak mengurus laporan daripada mengurus rakyat. Kemudian beliau juga sudah bilang untuk menyederhanakan regulasi termasuk regulasi pengaturan keuangan desa. Ya, jadi ini kalau kepala desa jadi mandor proyek atau sibuk mengurus laporan itu karena konsekuensi akibat dari aturan yang banyak itu. Ya. Dan kita sudah bolak-balik berbicara menyampaikan kritik secara dialektis begitu, tetapi sampai sekarang itu tidak berubah. Aturan itu terus-menerus ya, sebagaimana juga daerah itu juga menjadi objek pengaturan, daerah juga membuat banyak aturan untuk desa. Saya suka dengan ini ya, seloroh yang pernah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Itu beliau kan selalu disodori aturan-aturan yang datang dari pusat. Lalu beliau mengatakan bahwa dengan bahasa Jawa begini, lah nek kabeh diatur karo pusat aku njuk kon ngopo. Kalau semua sudah diatur oleh pusat lalu saya disuruh apa. Jadi ini artinya beliau ini juga resisten ya, artinya kan ini sebagai kepala daerah itu seharusnya punya kuasa untuk mengatur secara mandiri, secara sendiri, tetapi semuanya sudah banyak diatur oleh pusat. Dan ini respon aturan ini sudah lama, belum lama juga kami menggelar webinar soal desa, adat dan undang-undang desa, ada teman-teman entah itu berbagai teman yang terlibat dalam pembicaraan itu, dan pada akhirnya saya menyampaikan gagasan tentang beyond aturan, melampaui aturan. Dan itu sikap saya terhadap banyak hal ya, terhadap banyak hal yang entah itu aturan di kampus itu harus harus dilampaui. Dilampaui itu melampaui itu bukan berarti menabrak, tapi juga tidak tunduk sepenuhnya. Nah ini poin saya ke sana ya, melampaui aturan, tetapi sebenarnya ada ya kebijakan atau strategi makro politik nasional yang memang ini dibutuhkan, terutama Presiden, Menteri, ya DPR itu harus banyak menggunakan kehendak politik untuk memotong aturan-aturan itu, ya. Supaya para subjek yang diatur, terutama desa ini punya kemerdekaan, punya daulat. Ya sama juga di kampus, Mas Menteri Nadiem Makarim bicara tentang kampus merdeka, tetapi standar MBKM, Merdeka Belajar, kampus merdeka itu, terutama kurikulumnya itu ya terlalu banyak aturan yang teknokratik dan birokratik, sehingga ini antara kehendak menteri dengan standar, dengan regulasi atau sering disebut dengan NSPK, norma standar PKP itu NSPK ya, norma standar prosedur kriteria, nah itu ya NSPK ya, itu semuanya kan dibungkus dengan aturan
yang kemudian sering saya sebut sebagai proseduralisme. Ada proseduralisme akademik, ada proseduralisme desa. Jadi bagi para pengatur, terutama teknokrat, birokrat itu, prosedur itu sebagai tujuan, sekaligus sebagai kekuasaan mereka. Nah seharusnya ini kalau politik itu dihadirkan, diutamakan lebih tinggi daripada birokrasi dan teknokrasi, terutama politik yang demokratik, maka aturan-aturan yang teknokratis dan birokratik ini seharusnya kan dipotong. Sebenarnya seperti spirit presiden, tetapi itu kan tidak jalan. Nah karena itu saya merekomendasikan ya kita ini bergerak di level meso dan mikro, termasuk tindakan. Saya mengajak para pemikir, para pegiat, termasuk orang-orang desa itu untuk berpikir beyond ya, melampaui gitu ya, melampaui aturan. Kenapa saya bilang begitu ya? Ada beberapa alasan. Yang pertama ya kita ini bukan negara hukum. Negara hukum itu hanya di atas kertas. Tetapi yang terjadi secara empirik adalah negara peraturan. Negara peraturan itu 11-12 dengan negara birokratik. Jadi birokrasi itu ya sukanya membuat aturan gitu. Jadi artinya ya kalau mereka bekerja itu atas dasar aturan. Dan aturan itu sebagai kekuasaan. Dan ini ciri khas masyarakat baris berbaris, bukan masyarakat sepak bola. Dalam baris berbaris itu ya orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah. Kalau sepak bola kan orang bisa melakukan apapun secara bebas kecuali yang dilarang. Nah prinsip baris berbaris ini itu sangat kuat ya. Dan itu dari dulu begitu ya. Selalu memproduksi gitu ya. Kalau ada masalah ya solusinya kan bikin lembaga, bikin proyek, bikin aturan. Teknokrasi itu sebenarnya berbeda dengan birokrasi ya, sangat berbeda. Tetapi teknokrasi kan menumpangi birokrasi. Teknokrasi memanfaatkan pengaturan supaya keahlian-keahlian, supaya NSPK itu kan sesuatu konsep yang sangat teknokratis, itu dimasukkan dalam birokrasi atau dalam aturan. Jadi ini koalisi yang luar biasa kuat. Dan itu maknanya bukan membebaskan manusia. Bukan seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim untuk membuat kampus merdeka, bukan. Maknanya itu beda sekali gitu ya, yang nanti akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian yang kedua, saya punya prinsip begini. Segala sesuatunya itu membutuhkan aturan. Tetapi aturan bukan segala-galanya. Aturan yang baik belum tentu mendatangkan kebaikan, tetapi aturan yang buruk pasti mendatangkan keburukan. Ya kita yakin semua butuh aturan. Kalau tidak ada aturan ya itu ya kayak pasar lah kalau menurut cara pandang liberal. Ya aturannya simpel aja, permintaan dan penawaran selesai begitu. Simpel banget. Demikian juga dengan kaum anarkis ya, itu enggak suka aturan gitu. Jadi kata kaum anarkis ya saat pemerintah yang terbaik, saat memerintah yang terbaik itu adalah ketika tidak memerintah. Jadi enggak perlu pemerintahan, enggak perlu aturan ya. Karena memang aturan sama pemerintahan itu kan 11-12. Tapi kita bisa belajar secara sosiologis, secara historis ya aturan itu inti dari pemerintahan. Meskipun dia bukan satu-satunya. Tetapi ya yang namanya aturan itu kan maknanya bukan untuk mengendalikan, untuk mendisiplinkan, untuk merampas hak atau mengendalikan hak gitu. Tapi malah justru orientasinya untuk bagaimana protecting dan distributing. Bagaimana melindungi dan membagi untuk kepentingan orang banyak gitu. Dan memang dalam tradisi pemerintahan republik, pemerintahan konstitusional itu kan ada satu keyakinan bahwa the more republic, the more the law gitu ya. Jadi artinya ini semakin banyak republik itu semakin banyak hukum begitu ya. Tetapi hukum yang kita pahami itu kan berbeda dengan aturan yang dipraktekkan oleh para teknokrat birokrat. Jadi hukum itu kan sebenarnya protecting kan, melindungi orang untuk mencapai keadilan.
hukum itu juga untuk ekspresi kebebasan, sekaligus juga kehendak politik gitu. Tetapi ini malah sebaliknya ini, aturan yang begitu banyak itu malah justru membatasi atau melimitasi kehendak dan kebebasan itu. Ini ciri khas masyarakat baris itu ya. Jadi kita nggak punya kebebasan, punya kemerdekaan yang memadai gitu. Kemudian yang ketiga itu begini ya. Jadi ya aturan itu kan macam-macam. Dalam satu peraturan itu mengandung beberapa pasal, mengandung beberapa makna. Dan bisa juga satu aturan itu hanya mengandung satu makna juga bisa. Jadi kalau aturan atau pasal-pasal yang bersifat melarang ya kita harus tunduk. Harus tunduk. Seperti lampu merah di Bangjo traffic light itu, kita harus tunduk, kita harus berhenti. Itu lampu merah itu. Ya. Kenapa? Ya kalau kita melanggar lampu merah itu bisa menimbulkan kecelakaan. Artinya kalau kita melanggar larangan itu artinya kita berbuat kesalahan dan keburukan. Jadi kalau kesalahan dan keburukan itu artinya kejahatan. Ya, itu lawan dari kebajikan. Kita harus tunduk. Ya, larangan korupsi, larangan untuk bepergian meninggalkan kantor desa selama 60 hari itu kan larangan. Larangan untuk ya jangan sampai berbuat asusila dan sebagainya itu kan larangan. Kita harus tunduk itu. Jadi kalau melanggar itu artinya ya jahat kita. Gitu. Yang kedua ini ada aturan yang sifatnya itu enabling. Ini yang menarik, yang ini perlu dipegang. Enabling itu memungkinkan kita itu meraih kesempatan, mengembangkan potensi, mengembangkan aset, mengembangkan modal, mengembangkan gagasan, meraih cita-cita, memperjuangkan kepentingan itu kan enabling. Dan enabling itu sebenarnya salah satu poin penting dari exercising power pemerintah, sekaligus juga empowerment. Jadi empowerment atau pemberdayaan itu tidak hanya giving ability, memampukan ibu-ibu dilatih, diberikan bantuan modal, lalu punya produksi apa, setelah itu tidak bisa masuk ke pasar. Ya itu kan yang sudah salah kaprah begitu. Tapi enabling itu ya maksudnya akses kita terhadap konstitusi, akses kita terhadap hukum, akses kita terhadap kebijakan gitu. Jadi ini enabling itu begitu. Jadi ya artinya ya sebenarnya misalnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan solusi konstitusi ini. Misalnya begini, ya orang mau berusaha kan gelap gulita ini. Saya sebagai warga itu ya termasuk keluarga itu kalau mau bikin usaha itu kan perhitungannya luar biasa. Nanti kalau mau pinjam uang di bank itu harus pakai jaminan tanah dan sebagainya. Jadi kalau kita enabling itu ya gagasan, otak gitu ya. Itu jadi rencana bisnis, jadi proposal. Lalu proposal digunakan untuk memperoleh izin. Nah, 2 dokumen itu digunakan untuk minjam uang di bank. Lalu bank meminjami sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan yang diajukan. Itu artinya kita mengakses terhadap konstitusi itu gitu ya. Jadi konstitusi itu persoalan akses seperti yang sudah bolak-balik saya katakan ini equality before the law. Jadi kesetaraan setiap orang itu di depan hukum. Ya, jadi hukum itu menjamin kesetaraan. Jadi equality before the law itu ya tadi enabling, memungkinkan orang itu punya akses, ya mencapai human achievement, pencapaian manusia, ya mengikuti konstitusi itu. Nah kalau orang membantu, kasih bantuan, itu namanya nanti afirmasi. Saya nggak tertarik dengan afirmasi itu. Nanti akan saya kritik juga afirmasi itu. Ya. Enabling ya, kalau makanya kan begini, kalau dalam undang-undang desa udahlah, jangan terlalu baca peraturan menteri, nggak usah dibaca itu.
Ya sama, saya juga begitu. Kalau ini ada aturan-aturan dari rezim dikti ya nggak saya baca, nanti yang baca ya wakil ketua. Itu. Saya pengennya ini intinya apa? Ini enabling yang bisa kita ambil apa gitu ya. Jadi gitu yang memungkinkan itu. Jadi maknanya kita ambil. Ada saya kira banyak makna dalam undang-undang yang memang itu tidak diatur lebih lanjut. Saya yang selalu mengatakan ya gunakan prinsip desa kuat itu. Ya, misi undang-undang desa. Itulah yang dipegang. Itulah yang kita perjuangkan. Pemikiran, gagasan, perbuatan, kebijakan itu kita arahkan ke sana. Ya, nanti aturan-aturan itu kita sikapi berikutnya lah gitu ya. Sama juga misalnya ini ya, akses desa terhadap tanah, terhadap sumber daya, terhadap agraria gitu. Itu ada, diberikan enabling oleh undang-undang desa itu. Tapi nggak ada aturannya. Karena nggak ada aturannya susah untuk dijalankan. Kecuali para kepala desa yang pemberani gitu ya. Yang berani untuk memanfaatkan enabling yang diberikan oleh undang-undang desa. Inilah yang sering saya katakan bahwa apa yang tidak penting itu malah diatur, yang seharusnya tidak diatur malah diatur, yang seharusnya diatur malah tidak diatur. Ini namanya tidak duduk, itulah ciri khas teknokrat itu begitu. Jadi dia mengatur itu yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang menurut mereka penting. Jadi pengaturan itu bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk pengaturan diri mereka sendiri. Yang kemudian dikenal dengan constraining, membatasi. Ya, jadi dibatasi itu ruang itu. Dikasih uang 1 miliar, tapi ini pembatasannya begitu sempit begitu. Sehingga daulat, merdeka dan sebagainya itu susah. Kampusnya merdeka, tapi kurikulum MBKM ya lucu juga gitu ya. Jadi lebih teknokratis sehingga nggak menarik ini. Desanya diarahkan kuat, maju, mandiri, demokratis gitu. Tetapi aturannya membuat ini kanalisasinya itu begitu sempit atau ya nggak menarik, nggak enak juga. Jadi jalan yang ditempuh itu ya bisa berkelok, bisa berliku. Yang semula itu jalannya lapang, tapi dengan aturan-aturan itu menjadi tidak lapang. Ya, itu namanya constraining. Yang constraining ini ya kalau dia bermakna prohibiting, bermakna melarang ya kita harus tunduk. Tapi kalau itu constraining dalam pengertian terlalu banyak membatasi ya abaikan saja. Ini kan yang disebut sebagai rules without right, ya, aturan tanpa hak. Jadi hak itu dibatasi sedemikian rupa gitu. Yang justru mereduksi terhadap enabling yang diberikan oleh undang-undang. Nah kalau saya ini hindari aja kalau saya, ya. Yang constraining itu ya, yang banyak membatasi itu. Yang constraining atau membatasi itu biasanya 11-12 dengan pasal-pasal atau aturan yang bersifat steering, mengarahkan gitu. Jadi dapat istilahnya, dapat gitu. Jadi ini istilahnya ya misalnya SDGs desa gitu. Misalnya desa dalam membuat perencanaan harus berpedoman pada SDGs desa, itu namanya steering ya. Sekaligus juga constraining ya. Jadi kalau ya keharusannya itu kanalnya itu ya SDGs desa itu. Artinya bukan kepentingan masyarakat setempat dong gitu. Tapi ya ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam SDGs desa itu saya sebut dengan constraining sekaligus juga steering. Nah kalau yang ini dilampaui aja ini, nggak usah dipikirin gitu. Pokoknya kita kan nggak melanggar larangan. Itu meskipun ada kata harus begitu ya nggak usah digubris gitu. Kita bukan orang jahat. Jadi rule of law itu kan prinsipnya kalau kita melakukan kejahatan itu dihukum. Kalau nggak jahat ya nggak bisa dihukum. Ya paling ini hanya di koersi lah. Biasanya kan begitu ya. Jadi misalnya ini diberikan pasal-pasal ya itu tadi ya dengan kalimat bahwa desa harus mengikuti SDGs desa gitu ya. Itu kan lalu dibuat kayak semacam ancaman, tapi ancamannya bukan di teks, tapi di omongan lah. Nanti kalau nggak mengikuti
nanti desa kena sanksi administratif, dana desanya mungkin bisa ditunda atau apalah gitu. Tapi itu kan tidak diomongkan di ruang publik. Ya, itu namanya strategi, saya nggak tahu ya itu kekuasaan model apa kayak begitu itu. Tapi itu intinya kekuasaan yang tidak memaksimalkan, mengoptimalkan hak. Tapi ya kekuasaan untuk dirinya sendiri. Dana desa itu diberikan ini distribusi rasa subordinasi itu begitu. Jadi memberikan uang itu menjadi alasan untuk menindas desa. Ya salah satu cara menindas desa itu ya dengan cara NSPK, norma, standar, prosedur, kriteria yang masuk dalam aturan. Dan tentu ini ya ada selain koersi ya nanti represi ya bentuknya ya bisa macam-macam. Bisa ada semacam hukuman yang diberikan ya. Hukuman itu bukan, ini kan hukuman yang tidak diberikan pada orang jahat, tapi orang yang dianggap salah ya. Dianggap salah menurut kriteria, menurut NSPK dia. Bukan oleh undang-undang, bukan oleh legislasi. NSPK ini kan ya itu yang saya sebut dengan perangkat birokratik dan teknokratik yang terlalu banyak aturan gitu, tetapi tidak menjamin hak gitu. Jadi kita beyond itu kita menangkap aja, dan saya mengajak para kepala desa itu untuk berani ya, kita tidak bicara dengan aturan-aturan pasal-pasal itu, kecuali kalau yang melarang ya. Tapi kalau dalam rangka memperjuangkan gagasan kepentingan desa itu jangan terlalu banyak melihat pasal, nanti mati kita. Jadi hidup matinya teknokrat, birokrat itu kan pada pasal-pasal itu nggak menarik itu. Jadi terlalu banyak aturan, terlalu banyak pasal itu, hak, kemandirian, desa kuat dan sebagainya itu akan sulit diraih. Ya. Jadi kita lebih banyak mengembangkan gagasan, pemikiran, kepentingan, gerakan. Ayo kita wujudkan, dan itu sudah di-enabling dengan sangat baik oleh Undang-Undang Desa. Kita perlu berjuang untuk itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk itu, dan saya mendorong supaya para kepala desa itu yang paling penting adalah keberanian. Kemampuan itu nomor sekian lah. Nomor sekian. Kemampuan itu konsep yang sangat teknokratik. Tapi kalau kita lihat desa kuat, desa merdeka, desa berdaulat, ya kuncinya kita berani bergerak. Ya, di dalam desa termasuk ya nanti kerjasama konsolidasi antar desa. Itu yang kita perjuangkan untuk meraih kepentingan desa secara bersama-sama.